Nah, oke. Kali ini kita akan membahas tentang nomor 3. Nomor 3 ini sebenarnya intinya soalnya tentang pengolahan limbah ya. Dimana kita punya limbah suatu pabrik yang mengandung asetat di atas ambang batas yang diizinkan untuk dibuang ke lingkungan. Akhirnya apa? Akhirnya ya limbahnya harus diolah dulu untuk menurunkan kadar asetatnya. Gitu. Nah, nanti cara menurunkannya itu dengan apa? Dengan penguraian melalui bakteri. Bakteri dengan kode GPI 12, GPI 13 sama bakteri Y19. Eksperimen dilakukan secara batch di laboratorium menunjukkan ada nilai segini. Ya, ini. Nah, kalau kita ingin merancang proses pengolahan limbah mengandung 60 mg per liter asetat dan akan diinokulasikan bakteri dengan konsentrasi sekian. Bakteri manakah yang akan Anda pilih? Jelaskan secara kuantitatif menggunakan data-data yang tersedia. Nah, oke. Di sini kita harus ingat neraca massa. Ya, neraca massa itu kan ada 3 ya. Ada neraca massa sel, ada neraca massa substrat, ada neraca massa produk. Nah, yang menjadi inti utama dalam pengolahan limbah itu kan pasti ini ya. Karena kita dikatakan pengolahan limbah itu berhasil apabila substrat yang keluar atau limbah yang keluar, konsentrasi keluar dari bioreaktor itu sangat kecil, sekecil mungkin. Ya, sekecil mungkin. S keluar serendah mungkin itu berarti min CS per dt itu besar. Nah, jadi ininya besar itu. Nah, selain itu, kita tidak hanya memperhatikan dari situ saja. Tentunya kalau misalkan kita ingin membandingkan ya antara dua bakteri, kita tentu harus memilih bakteri dengan dx per dt yang sekecil mungkin atau laju pertumbuhan sel yang sekecil mungkin. Mengapa demikian? Karena ketika kita melakukan inokulasi, kita masukkan substrat begitu-begitu ya. Nah, kita akan melihat bahwa kalau misalkan dx per dt-nya besar, berarti pertumbuhannya kan sangat cepat. Nah, hal ini mengakibatkan bioreaktor tidak akan muat pasti ya, volumenya kan melampaui volumenya gitu. Nah, selain itu sisa-sisa lebihan dari pertumbuhan tadi itu akan menjadi sludge ya, akan menjadi sludge limbah yang nanti juga akan menambah masalah, ibaratnya itu ya gali lubang tutup lubang gitu. Nah, maka kita harus mempertimbangkan di antara dua bakteri ini mana yang memiliki dx per dt sekecil mungkin dan dx per dt yang besar. Kita olahnya dari sini. Dari mana kita dapat dx per dt? Tentu dari monod ya, kaidah monod. Di mana kaidah monod di sini adalah μm dikali s per ks plus s dikali x ya. Nah, ini untuk mencari dx per dt pertumbuhan sel terutama pada kondisi S sama dengan S0 ya, 60 mg per liter asetat. Karena itu yang paling tinggi konsentrasinya. Kita bisa ngira-ngiranya dari situ. Nah, ini kita coba datanya. 13, yang ini Y19. Ini tadi itunya ya. Kita call lagi yang ada di atas. Nah, dari sini ini kita bisa mencari dx per dt ya. Dx per dt. Nah, dx per dt di sini adalah μm. μm-nya dari si ini dikali dengan S, S-nya itu S0 tadi ya. Dikali dengan X. X-nya itu konsentrasi inokulernya. Dibagi dengan KS. KS-nya itu ini ya. Bawahnya ini ditambah dengan konsentrasi substrat. Nah, di sini kita dapatkan nilai dx per dt dari GPI 13 itu sekian. Nah, untuk yang ini berarti μm-nya dikalikan ini substratnya dikalikan dengan X
Nah, ini dibagi dengan KS. S-nya ini S berapa ini? S35. Nah, ditambah dengan konsentrasi S. Kita dapatkan di sini dx per dt. dx per dt-nya itu yang kecil Y19 ya. Jadi sementara pertimbangan terbaik masih dipegang oleh Y19 ya, karena dx per dt-nya kecil. Nah, sekarang dari sini kita bisa mencari min ds per dt-nya gitu. Nah, teman-teman perlu ingat kalau y x per s itu kan sebenarnya sama dengan dx per dt dibagi dengan min ds per dt. Maksudnya ini apa? Dx per dt itu laju pembentukan, berarti dia positif ya. Laju pembentukan sel. Nah, min ds per dt ini berarti laju konsumsi substrat. Berarti kan min. Nah, di sini kita bisa olah. Jadi min ds per dt sama dengan dx per dt dibagi yx per s. Itu ya. Nah, ini bisa kita lanjutkan lagi nih. Yx per s sama dengan si ini. Nah, sehingga nanti kita bisa menemukan min ds per dt. Min ds. Nah, min ds per dt, di mana min ds per dt ini adalah dx per dt dibagi dengan si ini ya. Oh, bentar, angkanya kok ini. Oh, ini harusnya 0,633 ya. Di sini juga 0,331. Nah, ini kita dapatkan min ds per dt sekian. Dengan cara yang sama kita terapkan untuk mencari ininya ya. S38. Nah, ini ya. Kita lihat dari min ds per dt itu berarti kan konsumsi ya, konsumsi substrat. Laju konsumsi substrat itu yang tinggi di Y19. Artinya apa? Artinya pertimbangan terbaik dalam hal ini adalah bakteri Y19. Kenapa kok bakteri Y19? Karena bakteri ini memiliki laju pertumbuhan sel yang lebih kecil dan juga laju konsumsi substrat yang besar. Sehingga dari sini nanti akibatnya apa? Akibatnya nanti substrat yang keluar dari bioreaktor itu akan memiliki nilai yang sekecil mungkin. Itu. Nah, tapi dia ini punya masalah. Ini hanya bisa diterapkan kalau dalam kondisi batch ya. Nah, kondisi di atas optimal pada kondisi batch. Nah, bagaimana kalau pada kondisi continuous? Nah, kalau kita bicara continuous kan berarti ada D ya. D max itu kan terlihat dari mu max-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini GPI 13 sama Y19 itu kan mu max-nya lebih kecil Y19 ya. Artinya apa? Artinya di sini Y19 itu lebih mudah wash out. Karena mu m kecil yang berakibat pada D kecil. Nah, kalau misalkan kita terapkan D yang agak lebih besar dikit kan dia udah ke wash out, otomatis seperti itu. Nah, maka solusi untuk yang continuous itu bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah yang pertama kita bisa ya yang jelas kita bisa mengatur sistem dari bakterinya gitu ya. Kita bisa pakai sistem imobilisasi bakteri sehingga nantinya di sini bakteri itu tidak akan mudah terwash out gitu walaupun D-nya agak lebih gede
ya, itu nggak bakalan semudah itu terwash up. Nah, jadi ini untuk penjelasan tentang nomor 3 ya, seperti itu. Jadi barangkali ada discussion atau apapun, I'm open to any kind of discussion, dan terima kasih sudah menonton.